Baik, selamat siang Pak Galih. Senang sekali bertemu dengan Bapak hari ini. Selamat siang Pak Samuel, saya juga senang bisa bertemu dengan Bapak. Oh iya, baiklah. Sebelum kita mulai, bolehkah Bapak ceritakan sedikit tentang pengalaman Bapak ini dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran di kelas 6 SD? Baiklah Pak, saya itu sudah mengajar selama 5 tahun di kelas 6 SD. Biasanya itu saya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam pembelajaran. Saya itu juga suka memberikan tugas pada murid saya. Oh, terima kasih Pak atas informasinya. Nah, terkait dengan pengalaman Bapak ini, apakah ada hal-hal yang Bapak rasakan masih kurang dalam pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini? Kadang-kadang itu saya merasa murid-murid kurang antusias Pak dalam pembelajaran. Mereka itu juga terlihat mudah bosan dan dengan metode yang saya gunakan karena saya hanya ceramah saja. Oh, begitu, Pak. Apakah ini Bapak pernah mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lain? Mungkin yang lebih berpusat pada murid atau mungkin yang lebih menarik dan membuat murid-murid menjadi senang? Pernah Pak, tapi saya masih merasa kurang yakin dengan kemampuan saya itu dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Oh iya, baiklah Pak Galih. Dari yang Bapak ceritakan, ini sepertinya Bapak ingin meningkatkan kemampuan Bapak dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Menurut Bapak sendiri, apa yang menjadi penyebab murid-murid ini kurang antusias dalam pembelajaran? Mungkin karena metode pembelajaran yang saya gunakan itu kurang menarik Pak, dan juga tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh, lalu bagaimana? Ini menurut Bapak, apakah ada dampak dari kurangnya antusiasme murid dalam pembelajaran? Murid-murid itu tidak dapat memahami materi dengan baik, dan juga tujuan pembelajaran itu jadi tidak tercapai Pak. Oh, begitu. Apa yang ingin Bapak ubah dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Saya itu ingin murid-murid menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Saya juga ingin mereka dapat memahami materi dengan lebih baik. Baik, Pak Galih, ini ada beberapa metode pembelajaran yang berpusat pada murid yang bisa Bapak coba. Ini saya memberikan 3 contoh, ada pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis masalah. Wah, sepertinya hal yang bagus itu, Pak. Bisakah Bapak jelaskan lebih lanjut mengenai metode-metode tersebut, Pak? Oh, baik, tentu saja bisa Pak Galih. Yang pertama dulu ya, mohon maaf saya jelaskan ini sedikit panjang ya. Dalam metode ini berbasis proyek, murid akan mengerjakan proyek yang terkait dengan materi pembelajaran. Nah, bila Pak Galih di kelas 6 ini bisa menggunakan topik pengolahan sampah organik. Nanti guru bisa memulai pembelajaran dengan mengajak siswa berdiskusi tentang masalah-masalah di lingkungan seperti sampah. Nah, nanti juga Pak Galih bisa memberikan gambar atau video dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Di kegiatan ini nanti Pak Galih bisa membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil. Lalu kelompok diminta untuk membawa contoh sampah organik dari rumah dan lalu mengidentifikasi jenis-jenis sampah organik yang mereka bawa. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil identifikasi mereka di depan kelas. Nampak. Nah, lalu untuk pembelajaran selanjutnya ini pembelajaran kooperatif. Ini contoh topiknya mungkin di sistem pencernaan manusia. Nanti bisa mempersiapkan alat dan bahan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Mungkin langkah-langkahnya juga sama dengan yang tadi, karena kooperatif harus membagi siswa menjadi beberapa kelompok, misal bisa 4 kelompok atau 5 kelompok, tergantung dengan kondisi kelasnya Pak Galih. Nah, yang pertama guru memberikan setiap kelompok ini
lembar kerja tentang salah satu organ pencernaan manusia, misal ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar maupun anus. Nah, di tahap satu ini belajar mandiri. Siswa ini dalam kelompok membaca dan memahami lembar kerja yang diberikan. Untuk masa kedua berbagi pengetahuan ini misal kelompok memilih satu orang untuk menjadi ahli tentang organ pencernaan yang mereka pelajari. Lalu anggota lain mendengarkan dengan sesama dan membuat catatan. Untuk pembelajaran yang terakhir ini pembelajaran berbasis masalah. Dalam metode ini murid akan belajar dengan cara memecahkan masalah yang nyata. Ini masih tentang temanya pengolahan sampah ya. Eh, dengan memberikan gambar, video, artikel tentang sampah plastik. Lalu guru juga menyiapkan bahan-bahan seperti botol plastik, gelas plastik, dan plastik kresek. Pendahuluannya guru memberikan pembelajaran menanyakan kepada siswa tentang sampah plastik, menunjukkan gambar video tersebut, mengajak siswa untuk berdiskusi tentang dampak dari plastik. Di tahap inti bisa membuat kelompok nanti diberi tugas untuk mengidentifikasi solusi mengurangi sampah plastik, dan di dalam penilaian Pak Gali bisa menilai partisipasi dalam kelompok maupun dalam presentasi. Metode mungkin itu 3 metode yang bisa saya jabarkan. Menurut Pak Gali metode mana yang menurut Bapak paling menarik? Saya tertarik dengan pembelajaran berbasis proyek, Pak. Saya rasa metode ini akan lebih menarik bagi murid-murid saya nantinya. Oh iya, baiklah Pak Gali. Bagaimana dengan langkah selanjutnya? Saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran saya berikutnya. Bagus sekali Pak. Ini apa yang bisa Bapak lakukan dalam pembelajaran berbasis proyek tersebut? Saya ingin murid-murid membuat proyek tentang tema lingkungan hidup, Pak. Mereka itu saya minta untuk membuat poster, video, atau karya seni lainnya. Oh ya, bagus Pak. Lalu bagaimana Bapak akan menilai hasil belajar murid dalam pembelajaran berbasis proyek tersebut? Saya nanti akan menilai hasil belajar murid itu berdasarkan beberapa aspek, seperti kreativitasnya, kerjasamanya di dalam kelompok, dan penguasaan materinya, Pak. Oh ya, baiklah Pak Gali. Saya yakin Bapak akan berhasil dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini. Baiklah Pak Gali, apakah ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan atau sampaikan? Tidak ada, Pak. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak hari ini. Selamat sore, Pak. Sama-sama Pak Gali, saya senang bisa membantu Bapak. Selamat sore.